Bandara Juanda Surabaya lagi. Ini hari selanjutnya dari yang kemarin ya. Kemarin mohon maaf, saya ketiduran langsung kemarin itu di dalam pesawat. Terus baterainya juga habis, jadi nggak kerekam full perjalanan dari dari Bandara Bali menuju ke Bandara Surabaya. Ya, ini saya upayakan mudah-mudahan kerekam full. Oke, seperti biasa saya mau ngeprint tiketnya dulu karena buat laporan perjalanan dinas saya. Wah, ini kayaknya bisa ya pakai online ini ya. Oh, hanya ini ya, nggak ada yang lain. Jadi kayaknya solusinya harus ngantri juga. Ini kira-kira half flight nggak ya? Semua penerbangan kayak? Semua penerbangan ya. Soalnya nggak ada ini, nggak ada apa namanya? Oh, di sana Palangkaraya. Nah, ini udah ada tulisannya. Baru aja nih muncul tulisannya nih. Oke, ini jelas per ini ya, per tempat. Banjarmasin, Palangkaraya, Lombok, Lombok Praya, Sorakan. Oke, tadi saya udah menanyakan ke ini, ke mana namanya, ke yang jaga di bagian boarding pass tadi ya. Itu ternyata meskipun situ tulisannya Citylink, Lion Air bisa kok. Jadi nggak perlu ngantri. Kalau misalnya kita sudah check in online, langsung print di alat yang sudah tersedia ini. Jadi bisa, nggak perlu harus check in on nggak perlu harus ngantri. Oke, itu info mantep ya. Entah mungkin saya karena baru tahu, mungkin teman-teman ada yang sudah lebih tahu duluan ya. Itu infonya, jadi nggak perlu ngantri lagi. Ini untuk yang Garuda Citylink ya, Garuda Citylink sama Citylink ya. Meskipun nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah dari Bandara Internasional Juanda. Nah, bandara ini terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Jadi, sebenarnya bandara ini letaknya kurang lebih sekitar 12 km dari pusat kota Surabaya. Nah, namun bandara ini melayani dari pusat kota Surabaya dan juga melayani wilayah Gerbang Kertosusila. Dan habis ini saya skip dulu karena ini nanti kan yang pemeriksaan yang sampai lepas ikat pinggang segala macam. Ini untuk kemaslahatan umat saya matikan ya. Nah, saya pintu berapa ya? Saya cek dulu di boarding pass saya.
Gate 15. Oh, ujung sana dong. Oke lah. Nah, ini menarik nih. Ada gunung. Saya lupa lebih spek nama gunungnya apa. Dan nggak mau nebak juga deh. Itu juga keren. Nah, dikutip dari berita1.com, bandara ini dibangun sejak tahun 1959. Nah, pada masa itu, pembangunan dari bandara ini itu dikenal dengan proyek pembangunan Waru atau proyek Waru, yang mana proyek ini menjadi proyek pembangunan lapangan terbang pertama sejak Indonesia merdeka. Kayaknya memang dari dulu kalau ke Palangkaraya dia di ujung nih, 15. Kalau nggak 15 atau di 13, seingat saya ya. Nah, proyek ini itu bertujuan untuk menggantikan pangkalan udara yang sebenarnya sudah ada di Surabaya. Jadi sebenarnya Surabaya itu dulu sudah punya landasan udara peninggalan dari Belanda yang mana posisinya dekat pelabuhan Tanjung Perak. Namun dengan alasan karena pemukiman di sana itu sudah sangat padat dan sulit untuk pengembangan bandara, maka dicanangkanlah bandara baru yang mana proyeknya itu disebut dengan Proyek Waru. Nah, Proyek Waru ini teman-teman melibatkan 3 pihak utama, yaitu Tim Pengawas Proyek Waru atau TPPW, yang mana sebagai wakil pemerintahan Indonesia, kemudian ada namanya agak sulit nih saya ngomongnya. Saya langsung bilang singkatannya aja, nanti ada di deskripsi ya. Singkatannya adalah CITE, CITE. Kemudian yang mana itu sebagai konsultan. Kemudian yang terakhir adalah Batik Knowledge yang posisinya sebagai kontraktor. Nah, kedua perusahaan asing terakhir ini itu merupakan perusahaan asal Perancis. Nah, maka ketika proyek ini melibatkan 3 pihak ini, proses penyelenggaraan pembangunannya itu harus dicanangkan atau selesai dalam waktu 4 tahun, yakni dari tahun 1960 sampai 1964. Nah, pada proses pembangunannya, salah satu dari pihak yang terlibat dalam pembangunan itu, yaitu Batik Knowledge, itu sempat mengancam untuk hengkang. Kenapa? Karena terjadi krisis masalah keuangan. Nah, maka problem ini didengar oleh Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soekarno kemudian memberikan mandat kepada Wakil Perdana Menteri, yakni Insinyur Juanda, untuk mengatasi masalah ini hingga proyek ini selesai. Nah, ini nanti menjadi latar belakang mengapa nama Insinyur Juanda menjadi nama Bandara Juanda yang ada di Sidoarjo, Surabaya. masker dengan benar, pastikan hidung bagian bawah dagu terlindungi. Nah, pembangunan bandara ini akhirnya rampung pada tanggal 22 September 1963, yakni kurang lebih 7 bulan lebih cepat dari yang dicanangkan, yaitu
di tahun 1964 targetnya. Nah, ini 7 bulan lebih cepat progresnya rampung. Bandara ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Agustus 1964 dan diberikan nama Pangkalan Udara Angkatan Laut atau Lanudal Juanda. Nah, Insinyur Juanda sendiri pun itu wafat pada tanggal 7 November 1963. The distance of your flight, including landing, security flights are prohibited. According to the civil aviation safety regulation, tempering with assembly. Nah, ketika peresmian, sebenarnya bandara ini fungsinya dia hanya sebagai pangkalan induk skuadron pesawat pembom dan fire Ganit milik Dinas Penerbangan Arli. Jadi masih belum digunakan untuk penerbangan sipil pada masa saat itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, itu maskapai Garuda Indonesia Airways itu memiliki keinginan untuk mengalihkan lapangan terbang mereka yang dulunya di dekat Tanjung Perak ke Bandara Juanda. Nah, namun karena pada masa itu Bandara Juanda ini masih belum digunakan untuk sipil, maka otomatis proses bangunannya pun masih belum sesuai dengan penerbangan sipil. Nah, maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk merenovasi gedung bekas Batik Knowles untuk dijadikan terminal sementara. Sejak 7 Desember 1981, pengelolaan bandara ini masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI. Nah, maka pada 1 Januari 1985, pengelolaan bandara ini dialihkan kepada Perum Angkasa Pura I berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1984. Nah, sejak itu frekuensi penerbangan sipil di sana sudah semakin bertambah nih, sehingga akhirnya dibangunlah terminal khusus untuk melayani penerbangan sipil dan juga melayani penerbangan internasional. Nah, pada tanggal 24 Desember 1990, Bandara Juanda ditetapkan sebagai bandara internasional dengan peresmian terminal penerbangan internasional. In case of loss of pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask toward you and place it over the nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Remain calm and breathe normally. The oxygen bank may not fully inflate. That is normal. If you are traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Di kabin bagian tengah. 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Nah, dikutip dari kumparan.com, Bandara Juanda ini memiliki dua terminal, yakni Terminal 1 dan Terminal 2. Nah, Terminal 1 itu hanya melayani penerbangan domestik, yang mana terminal ini terbagi menjadi dua, yaitu Terminal 1A dan Terminal 1B. Sedangkan di Terminal 2 itu juga melayani domestik, namun juga ada internasional. Nah, menurut info yang beredar, Bandara Juanda katanya membangun Terminal 3, tapi saya kurang tahu apakah Terminal 3 ini sudah terrealisasi atau belum. Nah, infonya di Bandara Terminal 3 ini nanti dia berkonsep Airport City, dilengkapi pusat perbelanjaan, kereta monorel, akses bawah tanah ke Terminal 1 dan 2, serta jalan tol Waru Juanda. Dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are over the wing. To inflate your life jacket, pull down sharply on the right toggle. Should the life jacket fail to inflate,
flow into the red tubes. The light will turn on if the battery plugs in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket.
Bandara Udara Cilikriwut di Palangkaraya. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat dikunci dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin tersebut, hati-hati akan tidak barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang bawaan Anda di kursi dan di kantong kursi agar tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Ladies and gentlemen, we have just landed at Cilikriwut Airport in Palangkaraya. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft is come to captain. Fasten the seatbelt sign is visual. Please pay attention when opening latch